tentang Pak Jokowi. Tentang Pak Jokowi. Yang berani tadi. Ya, yang berani tadi ya. Saya salut sekali. Kenapa? Karena saya itu sudah menjadikan 3 presiden di negeri ini. Bu Mega ya jadi oleh saya dan kawan-kawan. Pak SBY juga saya dan kawan-kawan. Pak Jokowi pun juga saya dengan kawan-kawan. Meskipun di antara mereka itu yang mungkin pernah berkunjung ke rumahnya Bu Mega saja. Pak Jokowi dan Pak SBY tatap muka saja belum pernah ya. Mungkin karena Pak SBY dulu pernah kuliah di Malang, mungkin waktu muda pernah digembleng di rumah saya bawah tanah di Kota Malang sana ya. Nah, kenapa saya begitu Pak Jokowi ini mulai A sampai Z kok terus-menerus bergerak? Karena dipilih oleh leluhur. Saya kalau sudah bicara tentang leluhur sangat takut. Justru leluhur itulah yang terus mengamati kita. Kalau meskipun KTP saya Islam dan saya pernah menjelajah ke Timur Tengah ya, tapi saya yakin bahwa leluhurlah yang sangat aktif membimbing anak cucu. Kalau Allah tidak usah dimintai, Maha Pemberi, Pemurah lagi, penyayang kok. Sudah memberi, kalau pengen sugih kerja keras, gemis, titing, hati-hati gitu ya. Nah, pada waktu itu di petilasan Eyang Hayam Wuruk di Trawulan sana, ngumpullah beberapa orang, antara lain Pak Hendra, lalu malah ada Pak Permadi yang sepuh itu sekarang, lalu ada macam-macam, hampir 100 orang di sana. Nah, di sana lalu Pak Indra itu iseng. Pak Indra sebulan yang lalu beliau wafat. Lalu Pak Indra tanya kepada saya, Mas, ini nanti RT 1 siapa ya? Gitu. Karena waktu itu tahun 70, Mas, saya itu sudah tua, umur saya sudah sekitar sekian tahun lah. Umur saya sudah mendekati 70 lah waktu itu. Kalau sekarang sudah hampir 80. Saya tak istirahat dari berpolitik. Masa mulai SMA kelas 2, mulai kecil sampai sekarang berpolitik terus. Saya pengen ngomong cucu, pengen meneruskan kesenian dan lain sebagainya. Tapi gini loh Mas, kita pengen tahu saja. Oke, kalau begitu saya tidak pulang, siapin saya wayang dewa-dewa, raksasa-raksasa, sama Pendowo lengkap gitu, sama Astina. Saya akan main wayang. Jangan diajak ngomong, hanya 2 jam. Hanya 2 jam saya dalang ini. Saya butuh makan dupo 3 saja. Saya nanti dalang lakonnya apa. Kalau gegap gempita jangan tepuk tangan. Kalau lucu jangan tertawa. Kalau sudah itu aja komentar gitu. Begitu selesai tutup kayon jelek gitu ya. Itu mereka tertawa, terbahak-bahak. Loh, kenapa tertawa? Lakonnya lucu Mas, aneh. Apa lakonnya? Petruk Gadiratu. Loh, siapa itu? Ya ini nanti yang mengisi negeri ini. Nuwun sewu, bagi saya tanggap Pak Jokowi itu Petruk Gadiratu. Punokawan tapi mendapat tugas yang berat. Terus saya bilang sama mereka, jangan dipikir loh Petruk itu tidak sakti. Petruk itu sakti loh. Di mana nanti selama ini RI 1 tidak berani menangani hitamnya di negeri ini, Pak Jokowi yang akan memulai nanti. Pak Jokowi berani. Iya, Pak Jokowi berani. Andai kata rumah itu gelap, Pak Jokowi itu menyalakan lilin, rumah itu mulai terang. Tetapi begitu Pak Jokowi buka pintu, di luar tuh jauh lebih gelap dari di dalam. Itulah Indonesia. Karena banyak permasalahan internasional yang selama ini mengangkangi negeri kita. Jadi tugasnya berat sekali itu. Tapi karena lakon pasti akan sampai gitulah. Ternyata betul. Begitu menjabat Petra dibubarkan ya. Begitu menjabat ini, bahkan yang terakhir sampai tanah negara yang dimiliki oleh oknum tertentu menjadi taman ini ya. Itu akhirnya sekarang sudah pelan-pelan mulai dikembalikan lagi. Jadi itu sudah merupakan suatu hal yang sangat untung sekali lah. Lalu
kewajiban kita sekarang adalah meneruskan dan menjaga keberhasilan ini. Lalu menurut saya, karena yang sebenarnya bertanggung jawab itu ada lembaga politik yang namanya legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Karena 3 lembaga itu sudah terkondisikan 32 tahun, sehingga mereka itu tidak ada kejernihan pikiran. Seharusnya bagaimana? Meskipun sebenarnya cukup seorang yang menjadi Raja RI 1 itu cukup dengan 1 kata: mengingat, menimbang, dan seterusnya. Sekian puluh tahun negeri ini semakin menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana Bung Karno memproklamasikan, dengan ini saya nyatakan seluruh lembaga politik bubar demi Undang-Undang Dasar 1945 yang murni. Gitu. Yang murni harus ada ya. Karena sudah digeser lewat ini gitu. Tetapi untuk itu kan tidak semudah itu. Perlu pengkondisian, rakyat sudah siap apa enggak, ini sudah siap. Nah, satu hal yang sekarang ini yang perlu kita florkan. Sebenarnya pada waktu peristiwa 65, kenapa sih Bung Karno itu diturunkan? Permasalahannya hanya satu, karena Bung Karno ngotot untuk menyebarkan Marhainisme di Nusantara ini, di Indonesia khususnya. Kenapa? Marhainisme menakutkan bagi siapa? Menakutkan bagi kapitalis dan imperialis. Sehingga pada waktu itu Pancasila yang urutannya anak dan sekolah aja bisa: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Gampang banget. Tapi setelah Amerika berusaha untuk pengen kembali menguasai negeri ini, ya, akhirnya diusulkan kebangsaan itu jangan nomor 1, jangan nomor 2. Bangsa yang penting itu manusia, karena manusia itulah yang butuh diayomi, butuh diberi makan, butuh diberi pendidikan dan kemerdekaan. Kelihatannya rasional, kelihatannya. Tapi kalau kita belajar Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, manusia dibagi berbangsa-bangsa. Ya, berbangsa-bangsa. Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Berlainan untuk saling kenal, tidak diciptakan. Bagi saya sebagai orang yang kebetulan etnisnya Jawa dan tidak turun dari buyut sampai saya seorang dalang, saya punya Adam. Siapa? Adam saya Semar. Adamnya Anglo-Saxon ada sendiri, Adamnya orang Negro ada sendiri, Adamnya orang Cina ada sendiri. Semua memiliki ya dari Adam-Adam itu.